kasih inverse schema, jadi sini kalau bisa kita lihat, oh ada 174, ada 165, oh ternyata ini angka, dia bakal cek. Dia cek satu kolom ini semua ke bawah, apakah ini angka atau enggak, oh ternyata angka semua. Ya udah, berarti dia ini tipe datanya integer gitu. Kalau misalnya di sini, misalnya salary-nya segini, melewati batas integer misalnya, dia bakal otomatis gantiin jadi big integer. Kemudian kalau berkoma dia bakal jadiin float. Jadi inverse schema itu adalah fitur dari PySpark-nya yang digunakan untuk menebak sebuah kolom ini tipe datanya apa. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini aku jangan lupa kasih ini feature. Oke, berarti dia ini datanya kenapa kita perlu infer? Karena bisa aja kita perlu ngeproses dulu datanya dan nantinya juga bakal diproses juga. Karena kita pakai regression, nanti ada alasannya kenapa kita perlu inverse schema. Nanti aku bakal jelasin aja. Oh, ada chat. Oh ya, yang mau buka puasa dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau nonton sampai buka puasa gak masalah, tapi kalau mau buka puasa gak masalah. Yang penting jangan lupa balik lagi ke VidCon-nya. Yang mau buka puasa, ntar di chat, di listing aja ya, atau di grup lain kita. Jadi aku tahu siapa aja yang puasa. Yang nggak puasa tetap di sini. Jangan pura-pura puasa gitu ya. Dosa nanti. Oke. Kita lanjut aja. Kita baru read nih. Nah, selanjutnya kita select aja apa saja kolom yang kita perlukan, yaitu si feature-nya plus di press-nya. Di press-nya kita tetap butuh. Karena nanti kita bakal ngecek apakah dia itu sesuai dengan pas kita nge-evaluate datanya. Ada chat. Saya isi buka puasa. Oh, oke. Yang mau buka puasa aja. Jangan lupa di listing. Screenshot juga kalau misalnya ada ikut. Terus jangan lupa balik lagi ke sini. Oke. df_train sama dengan. Jadi sekarang kita mau nge-select nih. Jadi kita mau pilihnya semua kolom yang kita butuhin aja. Oke. Jadi di sini df_train.select. Nah, di sini kita perlu kasih tahu data apa aja, kolom apa aja yang kita perlukan, yaitu si education level, kemudian di sini merit, kemudian di sini salary income, sama di sini ada satu lagi itu namanya di press. Harus dituliskan kayak gini. Iya, harusnya kayak gitu. Jadi jangan lupa kita lakukan hal yang sama kepada si df_test-nya. Jadi di sini kita bakal pilih data-data yang kita perluin. Nah, sekarang gimana cara bekerja si regression sama logistic regression ini gimana caranya? Kita bakal perlu membahas yang namanya linear regression. Jadi sini dari data-data ini, jadi contohnya, jadi dia itu bakal mencari titik-titik, di sini dia bakal cari titik-titik yang bisa dilewati oleh sebuah garis. Intinya kayak gitu sih. Jadi dia itu, ini ada titik nih banyak nih. Dari koordinatnya dia bakal punya titik. Nah, di sini dia itu bakal mencari value R kuadrat. Intinya dia itu bakal membuat garis miring ini. R kuadrat sama P value namanya. Kalau misalnya teman-teman cari di statistik. Jadi untuk melakukan itu, value yang dia butuhkan itu adalah angka. Dia membutuhkan angka. Kalau misalnya di sini, kalau kita lihat data kita di sini ada yang bukan angka. Contohnya, education level ini dia low, ada high, ada intermediate. Kemudian ada merit. Merit ini yes atau no. Di sini yes atau no. Salary income angka, jadi nggak masalah. Di press yes atau no. Oke, jadi kita perlu mengkonvert dia menjadi angka. Nah, gimana cara convertnya? Kita pakai satu convert
tipe data yang string menjadi angka. Karena dia ini untuk perbandingan regressionnya, nanti untuk regressionnya, dia itu memerlukan angka. Caranya kita pakai with column df underscore train dot with column. Nah, di sini kolom apa yang mau kita ubah? Education level, misalnya. Nah, jadi education level kan ada 3 ya. Di sini education level ada intermediate, ada low, ada high. Berarti intermediate tuh di bawah high ya. Low, intermediate, sama high. Nah, itu bisa kita ubah menjadi angka yang kita mau. Contohnya, low ini kita kasih aja 0. High itu 2, intermediate 1. Jadi low itu 0, intermediate 1, high itu 2. Jadi kita ubah aja. Nah, disinilah kita pakai when-nya. When ini untuk seperti case when. Jadi kalau misalnya dia low, maka kita ubah value-nya jadi 0. Kalau dia intermediate, kita ubah jadi 1. Kalau high, kita ubah jadi 2. Gitu ya. Jadi kita caranya pakai when. Jadi df underscore train. Saat education, spasi levelnya itu adalah low. Oh ya, perbandingan di Python itu pakai sama dengan aja langsung 2. Kalau misalnya dia low, maka aku bakal taruh value-nya 0. Nah, ada lagi nih kasus lainnya. When df underscore train, jika education levelnya sama dengan intermediate, aku bakal taruh 1. Otherwise, kalau dia bukan low dan bukan intermediate, maka aku taruh 2 aja di sini. Gitu ya. Jadi otherwise itu kayak else-nya. Jadi if dia low, kasih 0, else if kalau intermediate dia 1, else 2, gitu aja. Nah, ini jangan lupa df underscore train. Jadi kita timpain terus aja. Ya, jadi sini df underscore train sama dengan df underscore train with column. Nah, sekarang kita ganti setelah education levelnya kita ganti ke merit. Tabel kita pertama-tama specify dulu, kita mau ganti kolom merit. Kalau misalnya merit dia sudah nikah, kita kasih 1. Kalau dia belum, kasih 0 aja. Jadi df underscore train, jika dia meritnya dia sudah merit, kita kasih aja nilainya 1. Oh ya, sorry. Ini jangan lupa kasih when dulu ya. When. Otherwise, kasih 0. Jadi kalau dia belum merit, kita kasih 0 aja. Kemudian di sini df underscore train sama dengan df underscore train dot with column. Di sini saatnya kita ganti untuk si salary income sudah angka ya. Berarti di press kan dia hanya yes sama no doang ya. Jadi kalau bisa dia di press, maka kita kasih 1. Df underscore train. Kalau dia di press sama dengan yes, maka kita kasih 1. Otherwise, kita kasih 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk si tesnya. Ini Ctrl D, df underscore test. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini untuk tes df underscore train dan df underscore test. Ini udah aku ganti semua ya. Jadi untuk tes sama untuk train. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada punya pertanyaan? Gak ada? Oke, kita lanjut aja.
Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam logistic regression. Kita bakal melakukan logistic regression dulu, tapi sebelum itu kita ada beberapa hal yang perlu kita lakuin, yaitu kembali lagi ke rule-nya dari si logistic regression. Yaitu nggak boleh ada data null, nggak boleh ada data null, sama satu lagi dia itu harus mengkelompokkan dia itu hanya bisa mempredik jadi 2 data ya. Nah, jadi kita bakal ngelakuin itu dulu. Sama ada satu lagi, aku lupa ngomong ya tadi ya. Satu lagi, dia itu datanya itu harus dalam bentuk angka semua sudah ya tadi ya. Oke, berarti sudah aku ngomong ya. Oke, jadi logistic regression itu kurang lebih kayak gini. Jadi di sini kenapa dia gak ada di titik-titik tengahnya? Kalau tadi kan di linear regression di sini ada tengah-tengahnya ya di sini ya. Cuma kalau di logistic regression dia bentuknya kayak S gini. Dia bakal bentuk S seperti ini. Jadi di sini yang dia lakukan itu dia itu bakal menentukan apakah seorang siswa atau mahasiswa ini bakal lulus tesnya jika berdasarkan jam dia belajar. Contohnya kayak gitu ya. Jadi sini dia cek dia itu kalau misalnya di sini berarti dia nggak belajar atau belajar sedikit, dia itu bakal dijamin untuk tidak lulus tesnya. Kalau bisa semakin banyak dia belajar, dia bakal kemungkinannya lebih tinggi untuk lulus. Jadi bagaimana kalau misalnya dia itu belajarnya cuma sekitar 3 jam nih di sini, misalnya di sini 3 jam. Nah, di sini dia itu punya 50-50 chance, berarti 50% kesempatan untuk lulus atau 50% kesempatan untuk tidak lulus. Jadi tergantung posisinya di mana. Kalau misalnya di sini berarti dia ada kesempatan berapa persen. Di sini ada berapa persen. Jadi logistic regression itu hanya ada 2 hasil. Ada dia lulus atau enggak, gitu aja. Jadi kalau di sini kasus kita berarti dia hanyalah dia depresi atau enggak. Cuman sebelum itu kita bakal membuat kolom feature-nya dulu. Jadi sini kita bakal kelompokin education level, merit sama salary income menjadi satu feature dengan menggunakan yang namanya vector assembler. Di sini kita buka dokumentasinya dulu. Vector assembler ini standar scale, berarti yang ini harusnya. Oke, vector assembler. Jadi gunanya apa? Di sini vector assembler is a transformer that combines a given list of columns into a single vector column. Jadi intinya ada kolom banyak, dia gabung jadi satu. Udah, simpelnya seperti itu aja. Jadi di sini untuk machine learning kita membutuhkan vector assembler karena untuk menentukan dia depresi atau enggak, atau iya atau enggaknya, dia itu harus dalam bentuk satu feature vektor. Jadi semuanya harus digabungin jadi satu. Gitu ya. Jadi kita menggunakan vector assembler supaya kita gabungin semua feature-nya jadi satu. Ya ini kebutuhan dari si logistic regression, collinear regression. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita nge-vector assembler dulu df train-nya sama df test-nya ya. Jadi columns untuk train sama dengan df underscore train dot columns harusnya. .columns. Jadi sini .columns ini untuk ngambil semua kolomnya. Kemudian di sini calls underscore test sama dengan df underscore test dot columns. Oke ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita nge-remove bagian depress-nya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita mencoba untuk mempelajari dia ini itu apakah dia ini depresi atau enggak. Jadi kalau misalnya ada yes atau no-nya berarti udah ketahuan dong. Gitu. Jadi sini calls underscore train sama dengan calls underscore train dot remove si depress. Calls underscore test sama dengan calls underscore test dot remove si depress. Jadi kita remove aja depress-nya.
Oh ya, di sini ini masih ada data nulnya ya harusnya ya. Jadi harusnya kita df_test.na.drop. Ini juga df_train sama dengan df_train.na.drop. Jadi ini maksudnya itu kita ngehapus semua data yang nul. Jadi yang kosong itu nggak kita pakai. Jadi ini aku lupa ya. Ini harusnya kita drop, harusnya kita delete aja data yang kosong karena itu nggak bakal membantu kita untuk tentuin dia ini apakah dia itu depresi atau enggak. Syarat dari logistic regression-nya. Nggak boleh ada data yang nol. Oke. Nah, sekarang kita sudah menggabungin ini jadi satu feature. Kita baru remove dia. Kita gabungin dulu jadi satu feature. Caranya gimana? Itu kita calls df_train sama dengan vector assembler. Nah, di sini itu ada input column sama output kolomnya. Jadi input kolomnya itu kolom apa aja yang mau kamu jadiin fitur, jadiin satu vektor. Kemudian output kolomnya ini dia itu jadi kolom yang baru namanya apa. Jadi sini input calls-nya itu adalah calls_train, kemudian output calls-nya harusnya kayak gini tulisannya. Output COL. Output COL-nya sama dengan adalah kita kasih namanya feature saja deh. Lakukan, oh ya, jangan lupa ditransform ke jadi df_train. Jadi ini kita baru buat vector assemblernya, kemudian kita transform dia dari si df_train, kemudian kita timpa lagi ke df_train-nya. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan jangan lupa di sini kita lakukan hal yang sama untuk tes. Calls_test, output call sama dengan aku kasih aja namanya features juga deh. .transform df_test. Ya teman-teman boleh lebih, kalau misalnya mau lebih rapi, buatnya function sih. Cuman ya kalau bisa buat function ntar nggak ngerti flow-nya ngapain aja. Jadi aku buatnya secara berurutan aja biar kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita sudah jadiin satu. Kemudian di sini kita punya satu masalah lagi. Angka yang kita punya itu pasti bakal jauh banget, dan kalau bisa kita lihat di sini itu dia menentukannya itu berdasarkan X dan Y gitu. X dan Y, posisi X-nya di mana, Y-nya di mana. Bukannya ini, seharusnya ini. Misalnya X-nya misalnya di sini 5, Y-nya 2, di sini misalnya gitu. Nah, masalahnya karena di sini value kita kan banyak nih, value kita banyak. Kemudian kalau kita lihat di sini, angka yang kita punya itu berbeda jauh. 17 high nggak dipakai. Oke, education level hanya 0, 1, 2. Merit hanya 1, 0, depress 1, 0, tapi income-nya berjuta-juta gitu loh. Jadi kalau misalnya kita buat seperti itu, kita buatnya dari berdasarkan data yang sekarang, maka X sama Y-nya itu bakal berjauhan. Contohnya nih, tiba-tiba X-nya misalnya depress nih, misalnya meritnya 1, tapi salary income-nya 14 juta. Jadi posisi anggap aja di sini nah, X-nya 1, Y-nya 14 juta. Jauh banget dong buat dia untuk narik garisnya, untuk linear regression-nya. Logistic regression-nya. Nah, karena dia terlalu di atas, ya udah dia bakal pusing, dia mau taruh di mana gitu ya. Untuk perhitungan si linear logistic regression-nya. 14 juta sama 1 berbanding jauh. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya standard scaler. Di sini aku ada import standard scaler ya. Standard scaler, di sini kita butuh standard scaler. Di sini kita buka dokumentasinya. Standard scaler ini transform a dataset of vector rows, berarti vector assembler tadi, hasil vektornya. Normalizing each feature to have unit standard deviation and or zero mean.
text parameter. Jadi ini text parameter maksudnya. Jadi kita itu menggunakan standar deviasi untuk membuat feature-nya ini angkanya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau misalnya terlalu jauh nantinya untuk menentukan logistic regression-nya itu bakal kacau lah gitu. Nah, di sini return-nya apa? Not that if standard deviation of a feature is 0, it will return default 0 value. Ya kalau misalnya feature-nya 0 ya dia return-nya 0 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Di sini nggak ada sebut return-nya ya. The model can transform a vector column in dataset to have unit standard deviation berdasarkan unitnya and or zero mean feature. Kurang lebih kayak gitulah ya. Yaitu supaya angkanya nggak jauh-jauh banget lah. UAP awalnya ini ya kok materinya. Bisa classification yang ini, bisa clustering. Ntar nanti UAP-nya ada salah satu dari bisa dapat ini, bisa dapat yang lain. Nanti bakal kita kabarin lagi lah ya. Nah, jadi sekarang kita buat scalarnya dulu. Jadi dia itu kan butuhnya si kolom feature ini ya. Kalau output kolomnya, di sini vector assemblernya output kolomnya namanya feature. Berarti di sini kita bikin aja langsung scalar sama dengan standar scalarnya. Oke. Di sini sudah ada default value-nya, tapi kita nggak perlu. Kita cuma butuh input kolomnya sama output kolomnya. Jadi dia pakai standar deviasinya. Ini teman-teman bisa cari lagi kenapa dia harus kayak gini. Harusnya dari aku jelasin harusnya kurang lebih sama kayak di internet. Jadi input column. Jadi sini dia minta namanya features karena dia butuhnya vektor dan output column-nya. Di sini aku kasih aja namanya scale. Jadi artinya dia itu sudah di skalain lah gitu ini. Oke, kita baru buat scalarnya doang. Oke, jadi di sini kita df underscore train sama dengan scalar dot fit si df underscore trainnya. Kita pakai standar scalar untuk ngeskalain dia, kemudian aku transform juga jadi df underscore train. Fit si dia, kemudian transform jadi dia, kemudian kita timpa lagi ke sini. Dan jangan lupa lakukan hal yang sama untuk df underscore test, scalar dot fit df underscore test dot transform df underscore test. Df underscore test. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Gak ada pertanyaan? Sorry kok, coba ulangin yang scalarnya gimana tadi? Jadi gini, kan di data kita ini datanya pakai angka ya. Nah, contohnya di sini kita pakai feature-nya itu adalah merit, salary, income, depress sama iColor sama education. Nah, education itu kan hanya low, intermediate sama high. Berarti 0, 1 sama 2 value-nya. Sedangkan salary, contohnya nih, salary, itu value-nya berjuta-juta nih. Di sini value-nya besar banget ya. Nah, kalau bisa kita lihat linear regression, di sini kan dia itu menentukannya berdasarkan feature yang kita punya. Berarti berdasarkan titik X dan Y itu. Kalau misalnya kita lihat di sini juga, dari logistic regression juga, jadi juga tentunya berdasarkan X-nya ini misalnya our studied, Y-nya itu test pass-nya ya atau enggak gitu. Jadi itu bakal untuk mempelajari modelnya nanti, dia itu bakal, kalau misalnya di sini aku ganti X-nya misalnya 1, dia misalnya low deh, dia low itu education levelnya 1, tapi income-nya 14 juta. Income-nya 14 juta, Y-nya terlalu tinggi dong nantinya. Jadi bakal lebih sulit, bukan lebih sulit sih, bakal lebih tidak akurat data kita karena
garis yang dia tarik itu jauh banget jaraknya. Jadi karena jarak garisnya itu jauh banget, jadi nantinya data kita itu jadi tidak akurat. Makanya kita menggunakan standard scaler untuk menyamakan datanya supaya dia itu jadi lebih berdekatan lah gitu istilahnya. Jadi X sama Y posisinya nggak terlalu jauh banget. Di sini di dokumentasinya dia pakai standar deviasi. Jadi sini ada contohnya nggak ya? Dia nggak ada, ya dia nggak ada sebutin. Dia nggak ada sebutin sih, tapi nanti pas kita lihat datanya ntar nanti X sama Y menjadi berdekatan. Kurang lebih kayak gitu sih. Kejawab nggak? Ya udah. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah ada scalernya. Nah, sekarang kita sudah punya data yang sudah di-scale sama data yang sudah dites. Coba kita cek dulu deh ya. Ftrain.show. Kita lihat salah satu deh. Python. Aduh, ini mana sih? Iya. Ini kita coba dulu ya, lihat dulu ya datanya. Mas minta videonya. Oh ya, ini kan lagi di record nih, ntar video di share ya. Oke, di sini ada error nih. Result salary income given column. Salary income. Namanya salary income. Coba aku cek dulu ya. Cannot resolve salary income given input columns name salary income. Wah, ini kayaknya lebih spasi. Oke, coba kita tes lagi ya. Ini kalau misalnya di VS Code memang execute-nya agak lama. Cuman ya lebih ringan sih. Oke, null pointer exception. Vector session 9py, vector assembler, input column. Execute-nya Python. Nama filenya .py. Coba di sini ada error. Tunggu bentar ya. Aku coba cek dulu. Line 38 vector assembler. Output kolomnya feature. Input kolomnya df3. An error occurred. Input vector assembler, input columns underscore train. Aku udah remove di press-nya. Oh, harusnya nggak usah ditampil. Dia nggak return apa-apa harusnya. Tadi ini salahnya harusnya columns-nya harusnya columns.remove itu nggak ngebalikin apa-apa. Di sini kan null pointer exception. Jadi artinya dia nggak nge-return apa-apa. Nah, di sini dia, aduh scale-nya nggak kelihatan. Jadi sini ya, di sini kelihatan ya. Jadi angkanya itu jadi berkoma-koma gini ya. Jadi koma-komaan gini. Jadi kita pakai scalar dia jadi koma-komaan gini supaya dia itu bisa langsung bisa pakai, tinggal pakai aja gitu untuk si regressionnya nanti. Oke ya, yang tadi harusnya udah kejawab. Jadi yang tadi itu harusnya remove-nya itu nggak usah ditampung. Oke, ini aku komen aja karena kita nggak perlu show dia lagi. Oke, sekarang kita bakal buat modelnya. Jadi di sini kita bakal pakai yang linear regression-nya sekarang. Jadi model sama dengan logistic regression. Kita bakal pakai logistic regression-nya sekarang. Logistic regression. Nah, di sini ada banyak kali ya
parameter yang bisa kita passing. Cuman di sini yang kita perlukan adalah dia itu label kolomnya apa. Jadi dia itu antara depresi atau enggak, label kolom, sama dia itu butuh feature kolomnya. Jadi sini harusnya aku ada buka dokumentasi ya juga. Apakah di sini? Ini binary class evaluator. Coba aku cari. Oh, sorry. Oke. Logistic regression. Yang ini harusnya. Ya, yang ini. Jadi logistic regression training summary provides bla 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 bla. Wah, mana nih dokumentasi yang tepat? Harusnya yang ini sih. Bukan yang ini, tapi sini nggak ada. Logistic regression. Nah, jadi yang ini harusnya yang ini. Cuman dia nggak tunjukin ya. Ya udahlah, dia pakai coefficient beda. Ya udah, kita pakai logistic regression. Di sini dia itu butuh kolom feature-nya, feature apa aja yang bakal mempengaruhi dia ini depresi atau enggak, sama label kolomnya. Jadi dia ini depresi atau enggak. Jadi sini aku kasih aja nama feature kolomnya itu adalah scale, karena kita pakai yang sudah kita pakai standar scalar tadi, sudah kita standar deviasiin jadi berkoma-koma seperti ini. Kemudian kita kasih label call-nya itu adalah depression. Depress. Kemudian di sini aku kasih max iternya itu 10 aja. Jadi sini max iteration ini apa? Di sini kalau aku cari dokumentasinya nggak ketemu. Katanya sih logistic regression is optimized by iterative methods live gradient descent. Jadi untuk cari gradiennya yang bikin kelengkungan S-nya itu di mana gitu. It is most likely maximum number of iteration. Jadi aku kasih aja 10 aja. Di sini harusnya boleh lebih sih, cuman aku kasih 10 aja. Oke. Jadi di sini kenapa dia ada iterasi terus? Jadi kan di sini datanya itu kan bakal satu persatu tanda petik dipelajari ya. Jadi sini garis S ini nggak selalu berada di sini. Dia itu awalnya itu nggak mungkin dari sini dulu. Jadi dia bisa mulai dari sini nih, mulainya dari sini. Maka dia bakal bentuk S, kemudian ada data selanjutnya di sini, dia ada tiba-tiba bentuk S. Dia itu bakal ngejumlahin semuanya. Seingatku kalau aku baca-baca, itu bakal menghitung gradiennya supaya posisi S-nya ini singgah di sini gitu. Jadi nggak selalu S-nya itu berada di tengah-tengah. Jadi tergantung dari data teman-teman lagi. Gitu ya. Jadi ada bentuk S-nya ini harusnya bakal ditentuin berdasarkan iteratifnya berapa kali, kemudian berdasarkan dari datanya juga. Oke. Nah, di sini modelnya sudah ada. Jangan lupa kita belajarnya berasal dari df_train. Jadi kita fit dari dia. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kita bakal buat model kita berdasarkan df_train-nya. Oke, jadi sini modelnya sudah ada. Coba kita print dulu prediksi dari si logistic regression-nya berdasarkan data yang kita punya. Jadi prediction sama dengan model.evaluate. Kita evaluate-nya itu data dari tes, df_test. Kemudian di sini dia balikinnya harusnya dalam bentuk, aku pernah ingat juga sih, tapi harusnya dalam bentuk data frame ya harusnya. Nanti aku coba cari lagi aja. Jadi sini kita bisa pakai predictions. Oh, dia dalam bentuk RDD. Pred ini binary logistic regression summary. Jadi ya summary-nya apa, aku ambil prediction-nya dalam bentuk RDD, kemudian aku show. Karena RDD kita bisa pakai show. Nah, ini coba kita jalanin dulu. Kita lihat aja prediksi yang dilakukan sama si dia.
Jadi kita belum pakai evaluator kita. Jadi kita cuma ngelihat dulu prediksi dari si dia. Nah, karena aku pakai .show, harusnya dia cuma tampilin top 20 rows. Dia hanya tampilin 20 baris doang. Ya, jadi sini kalau kita lihat probability, di sini ada row prediction, ada probability juga. Jadi sini kalau kita lihat row prediction-nya ini seperti apa. Di sini ada angka-angka yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Harusnya dari proses matematika ya. Jadi sini kita lihat prediction-nya, di press-nya 1, di sini 1, 0 di sini 0, 0, 0, dan sebagainya lah ya. Jadi sini kalau misalnya kita lihat masih lumayan cukup akurat harusnya. Tapi coba kita evaluate deh, karena kita tidak melihat semua datanya. Data yang kita lihat di sini hanya top 20 rows doang. Kebetulan mungkin semuanya di sini sama ya. Nah, jadi ini hanya prediksinya doang. Kita coba ngelihat prediksinya dalam bentuk RDD-nya, terus kita tampilin. Oops, sorry. Jadi sini yang perlu kita lakukan adalah kita coba buat prediction-nya. Prediction sama dengan model.transform. Oops. Transform. Kita transform si df_test. Jadi kita dari df_test ini berdasarkan model kita. Di sini ada tulisannya. Transform the input dataset with optional parameter. Jadi kita ubah dari si df testnya menggunakan model kita. Kita coba pelajarin dan kita prediksikan. Kemudian di sini kita punya kolom namanya row prediction ya. Jadi sini prediksinya ini yang bakal kita butuhkan untuk mengevaluasi dia ini apakah dia depresi atau enggak. Jadi berdasarkan row prediction ini kita bakal lihat berapa persen, seberapa akurat data model kita. Jadi kita bakal pakai si binary classification evaluator. Jadi sini kita aku buat variabel baru aja, evaluator. Sebenarnya binary classification evaluator. Di sini dia minta row prediction column-nya. Kita kasih namanya itu sesuai dengan di sini aja. Namanya row prediction. Row prediction. Kemudian di sini yang kita perlukan selanjutnya adalah label kolomnya. Karena label kolom eksperimental evaluator bla 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 di sini. Ya labelnya apakah dia itu depresi atau enggak. Label kolomnya itu berarti kita lihat di sini. Nah, di press. Evaluatornya sudah kita buat, tinggal kita pakai aja. Kita print evaluator. Kita print dulu percentage of accuracy. Evaluator.evaluate. Kita evaluate-nya berdasarkan prediction-nya di sini ya. Di sini prediction. Di sini ada sebutan evaluates the output with optional parameter. Aku di sini kurang bantu sih penjelasannya. Jadi sini kita buat prediction-nya model.transform. Kita transform berdasarkan modelnya dengan si data testnya kita coba predik dari data-datanya apakah dia depresi atau enggak. Kita simpan ke dalam variabel namanya prediction. Kemudian di sini kita menggunakan binary classification evaluator. Jadi di sini dia bakal ngecek di kolom row prediction. Dia bakal cocokin dengan si label kolomnya depresi. Apakah dia depresi atau enggak berdasarkan data yang kita predik. Kemudian di sini evaluator.evaluate. Berarti dia ini bakal ngevaluasi data kita, seberapa akurat data kita. Jadi coba kita jalanin. Coba cek di sini ya. Di sini ada dokumentasinya. Binary classification evaluator. Evaluator for binary classification which expect two input column. Row prediction column can be type of double. Ya,
sesuai dengan ini ya. Di sini raw prediction-nya dalam bentuk double. Kemudian di sini ada label kolomnya, yaitu labelnya yaitu apakah dia depress atau enggak. Nah, di sini kebetulan tidak diberitahu cara kerjanya gimana.